wah ternyata ada loh teknologi yang mempercepat banget nih proses pengumpulan data di lapangan. Karena ini berarti ada salah satu inovasi yang emang dari dulu untuk surveyor tuh ngerasa kayak oh ini terlalu kayak jadul gitu ya, karena kan harus pakai kertas kayak tadi sebagainya. Ini lebih advance lebih ya. advance lagi jauh ya banget gitu, jauh banget. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, dulu sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Halo Sobat Mapit. Selamat datang di Connected Talk episode 12 bareng sama 12. Abil. Yeay, ini adalah wajah-wajah baru ya yang baru muncul di Connected Talk. Kan biasanya ada Mas Bagus, ada Pak Adi gitu ya. Nah sekarang hari ini kita ambil alih nih ya sama aku Ina dan tadi sama Abila. Nah sekarang mungkin kan ini karena wajah baru, jadi aku ingin Abila untuk menyapa-nyapa dulu Sobat Mapit, sekalian perkenalan diri boleh? Halo Sobat Mapit, selamat pagi, siang atau sore ya bagi rekan-rekan Connected Talk yang menonton podcast ini ya. Kenalin aku Abil dari tim datanya Mapit gitu. Kebetulan hari ini diajak podcast nih sama Kak Wina juga ya. Tuh. Oke. Aku pengen tahu dong spesifiknya Abil di Mapit itu sebagai apa? Kebetulan di Mapit ini aku sebagai chief spesialis ya Kak ya gitu. Khususnya tim POI, jadi ngurus point of interest gitu di Mapit dan ngurusin survei nih kadang-kadang gitu ya. Gitu. Oke, ini menarik banget. Aku yakin pasti ada beberapa orang yang masih kayak belum familiar gitu ya dengan apa sih itu GIS. Terus emang apa hubungannya antara GIS dan survei itu seperti apa? Mungkin aku pengen kayak kasih cerita aja sih dari background-nya Abila sendiri gitu. Terus kenapa bisa ada di titik ini sekarang? Oke, gitu. Dari background kuliah ya berarti ini ya? Betul. Kalau di kuliah tuh, jadi aku lulusannya tuh jurusan pembangunan wilayah. Tahu gak Kak? Jujur sih, tidak tahu itu. Sebenarnya boleh di-spill. Jadi jurusan pembangunan wilayah itu merupakan satu-satunya jurusan di Indonesia gitu. Kalau kebetulan aku di UGM ya gitu, pembangunan wilayah itu masuknya fakultas geografi gitu. Oh oke. Kalau gitu. di kayak spesifik ngapain aja itu kira-kira kayak gimana? Kalau pembangunan wilayah tuh spesifiknya, jadi itu kita dapat berdiri di dua kaki gitu ya. Jadi kaki perencanaan sebagai perencana, dan satunya tuh karena kita di fakultas geografi itu rumpun ilmunya dari geografi gitu. Jadi ada dua nih gitu. Gitu sih spesifiknya. Jadi belajar ilmu kayak kegeodesian gitu, kegeoan dan perencanaan seperti PWK gitu. Gitu, ada irisannya gitu. Oke, kira-kira di sini ada nggak Sobat Mapit yang ternyata, oh ini teman aku Kak, itu boleh banget untuk komen-komen atau mungkin komen ya. Iya benar, atau mungkin kayak, oh iya aku juga ada nih satu jurusan sama Kak Abila, kurang lebih ngapain-ngapain aja boleh banget nih kayak sharing di kolom komentar. Nah nyambung ke yang tadi kayak pekerjaan sama Abila sekarang, kan itu ada dari POI juga, terus ada ngurus-ngurus survei juga. Nah itu spesifik itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau spesifik karena dulu di keilmuan perkuliahan diajari juga ya tentang basic geografi, terus GIS juga diajari untuk diterapkan di kerjaan ini sebenarnya nyambung banget ya, apalagi gitu untuk menentukan lokasi bisnis atau POI itu karena kita berhubungan titik atau lokasi di suatu wilayah itu ilmu-ilmu yang dipelajari di perkuliahan itu tentu bisa diadaptasi gitu di pekerjaan saat ini kayak gitu. Oke. Untuk spesifiknya tadi ya ngurusin POI, ngurusin point of interest, titik-titik yang nanti jadi data atau pengisi di platform Mapit. Kemudian juga ngurusin survei ya, kadang-kadang sebuah klien itu minta survei, misalnya survei konsumen atau survei seperti produk gitu juga biasanya aku yang handle.
oke. Ini menarik banget sih jujur. Tapi sebelumnya nih, karena kan sekarang Abila posisinya udah kayak mengolah gitu ya, mengolah ya, data-datanya. Tapi waktu kuliah dulu tuh sempat kayak ikutan juga nggak? Ya sejenis entah itu survei atau mungkin kegiatan-kegiatan yang emang ternyata ngambil benefitnya tuh nggak cuman dari insight-nya aja, tapi ternyata benar-benar kayak oh ini bisa ngebantu hidup aku loh kayak gitu. Kira-kira gitu. ada nggak? Pernah nggak ikutan kayak gitu? Kalau itu tentu pernah ya gitu, karena di geografi ya khususnya jurusan aku juga sering banget nggak jauh dari proyek-proyek pemetaan atau nggak bantuin survei lapangan kayak gitu. Gitu di kuliah kalau ada praktikum itu biasanya ya ke lapangan, terus misalnya kayak validasi fisik atau sosialnya kayak gitu, karena tadi ya aku di perencanaan ataupun di geografi dua kaki, jadi surveinya tuh bisa fisik ataupun surveinya tuh sosial kayak ke masyarakat kayak gitu. Nah itu lebih luasnya jurusan pembangunan wilayah tuh kayak gitu. Selain itu juga kalau side ya pekerjaan juga biasanya freelance ya mungkin bantu survei lapangan, ikut proyek dosen gitu sih Kak. Wah, berarti ternyata ya ini fun fact aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya Abila ini salah satu yang menurut aku karyawan Mapit, tim Mapit yang benar-benar dia aktif banget, terus dia detail banget. Ternyata emang udah dilatih dari dulu ya tuh seperti itu gitu ya. Mungkin bawaan dari perkuliahan juga ya gitu, harus mewajibkan detail. Oke, berarti udah sering banget gitu ya ngikutin kayak ya udah survei apa survei gitu. Apa gitu. Tapi itu pernah sampai ke kayak ke pelosok banget nggak kayak gitu? Kalau ke pelosok mungkin belum pernah sih, tapi mungkin ya ikut program kayak KKN itu. Nah, KKN kebetulan karena aku geografi juga proyek-proyeknya itu kayak memetakan potensi desanya kayak gitu. Mungkin yang karena KKN ku agak jauh juga di Sulawesi ya. Di Wakatobi itu, jadi merasakan juga gimana memetakan bersama masyarakat di sana tuh tantangannya juga oke sih, lumayan. Berarti itu berkesan nggak untuk kamu? Berkesan banget sih gitu, karena cukup jauh ya perjalanan ke sana juga. Kalau boleh tahu apa aja tuh yang dilakukan dalam kegiatan surveinya di sana itu? Kalau surveinya itu seingatku itu ada dua ya. Yang pertama tuh survei berkaitan dengan potensi desa. Jadi kita mendata nih karena penting ya buat biasanya kantor kelurahan tuh untuk mengetahui potensi apa sih, misalnya di sana apakah ada kebun atau di sana tuh ladang warganya mana aja gitu. Yang kedua itu ya itu nanti kayak FGD gitu, nanti warganya kita suruh menggambar area mana sih yang termasuk area mereka, atau di sana bener gak sih ada kebun, bener gak ada hutan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan pemetaan rawan bencana, karena di Sulawesi ya, tepatnya di Wakatobi. Nah, itu rawan banget tentang bencana tsunami gitu. Jadi kayak ketika ada misalnya kita olah dulu ya data sekundernya, di sana bener gak sih pernah terjadi histori tsunami-nya, atau pernah nggak di sana ada ombak besar kayak gitu. Nah, itu yang dilakuin gitu sama warga gitu. Tapi kira-kira selama melakukan proses itu tuh sempat ada kayak konflik kayak gitu nggak sama masyarakat di sana? Nggak ada sih Kak, tapi mungkin yang lebih seru adalah diskusinya ya, karena kan kalau misalnya potensi desa kita mau mendatakan berbagai elemen ya, misalnya ketua adatnya, terus pemilih tani gitu. Kadang-kadang yang tidak miss tuh jadwal mereka ya, karena mereka kan ada kesibukan tersendiri gitu ya. Jadi itu yang bikin challenge-nya waktu itu gitu. Jujur ini menarik banget sih. Aku ngelihatnya selain bekerja itu bisa sambil healing juga nggak sih? Iya benar. Benar sih. Iya benar. Lebih ke mengabdi sih waktu itu ya. Oh iya. Gitu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan kalau bekerja itu mungkin pernah project itu riset tapi. Apa itu? Nah, jadi itu riset terkait preferensi masyarakat, kenapa di wilayah itu tuh banyak yang jual sate kelatak gitu. Nah, itu waktu itu aku di himpunanku juga ya gitu melakukan riset itu, terus pengen tahu nih kenapa di daerah sana sepanjang jalan tuh kenapa jualan sate kelatak gitu. Iya kayak gitu. Ketemu nggak jawabannya akhirnya? Ya ketemu, itu kayak awalnya tuh ada satu keluarga gitu yang menjual, terus karena laku rasanya enak, kemudian di sekelilingnya ya saudaranya ikut jual, dan
sampai di jalan itu tuh penuh Full, akhirnya full oke. yang jual gitu. Oh, berarti ini ada faktor FOMO juga ya? Faktor FOMO juga ya gitu. Ada faktor FOMO, tapi ternyata kalau misalnya terlihat di situ ada cikal bakal ini ada bisnis nih di sini ya, kenapa enggak ya? Kenapa enggak gitu. Terus akhirnya ternyata jadilah di sana kebangun banyak orang-orang yang menjual soto, Sate kelatak. sate kelatak. Ya, Sate gitu. kelatak itu seperti apa? Sate kelatak itu kayak ya sate kalau nggak salah kambing muda gitu, terus pakai dia kayak jeruji buat besi itu loh ya. Oke. Oh, jadi mungkin karena unik itu ya, jadi Unik orang-orangnya juga gitu. Dan tertarik. enak pastinya. Tuh seru banget ternyata Ya. dari situ kita bisa banyak dapat pengalaman Iya, dan insight yang sebetulnya nggak bisa kita dapetin kalau misalnya kita hanya diam di rumah. Benar gitu. gitu. Ini keren sih. Nah, oke, kalau kayak gitu mungkin ini nyambung ke pekerjaannya Abila sekarang nih sebagai yang juga nge-handle salah satu project survei gitu. Benar. Kalau boleh di-spill nggak sebelumnya kira-kira ada project yang udah Abila kerjakan itu apa aja di Mapit ini? Proyek berkaitan dengan survei Betul. ya gitu. Kalau survei banyak banget sih klien dari Mapit, misalnya ada salah satu klien yang ingin memetakan cabang-cabang dari klinik atau medis yang berlangganan dari sistem mereka, itu juga pernah gitu. Jadi surveyor kita mendatangi klinik tersebut, kemudian dicek nih apakah penerapan sistem yang berlangganan di klinik tersebut tuh udah sesuai, kemudian udah langganannya tuh berapa jangka waktunya kayak gitu, apakah udah mengerti penerapannya kayak gitu. Juga beberapa survei terkait dengan harga ya, harga kayak misalnya suatu klien ingin survei harga pasaran nih di suatu toko, misalnya toko bangunan kayak gitu. Nah, ingin harganya tuh dibuat patokan harga wajar kayak gitu juga pernah. Pernah juga yang sekarang lagi sedang di-handle adalah survei berkaitan dengan apa ya, produk gitu in-store. Jadi kayak misalnya di supermarket itu nanti surveyor data apakah produk yang klien itu edarkan atau dipromosikan di supermarket itu apakah sudah sesuai ketentuan gitu, pemasangannya, terus planogram ya gitu. Kan sekarang juga ada viral juga ya berkaitan dengan planogram gitu. Pemasangan planogram ternyata penting banget nih buat melihat apakah produk itu bisa dilihat menarik, penataannya gitu, mudah dijangkau konsumen, itu sangat penting juga sih gitu untuk riset marketnya kayak gitu. Oke, ini aku tiba-tiba muncul ya pertanyaan kan, mungkin ada perbedaan nggak dari gimana proses dalam surveinya? Karena yang aku pikirkan kalau survei itu kita checklist misalnya, pakai buku atau apapun, entah itu alatnya apa seperti apa. Tapi kalau misalnya butuh sesuatu, misalnya ada kategori yang di list gitu kan, di sini ada checklist kayak gitu-gitu bukan? Tapi kalau dari Abila sendiri pengalamannya itu pernah survei menggunakan alat apa aja? Alat apa aja gitu. Kalau biasanya di perkuliahan itu kalau tadi ya dua, survei itu ada dua yang survei fisik banget, kayak ke lapangan, terus mengukur kayak gitu-gitu ya. Gitu. Terus yang kedua itu berkaitan dengan survei yang sosial atau biasanya tematik gitu ya. Gitu. Kalau semasa kuliah aku tuh karena aku zaman COVID banget ya gitu, survei-survei lapangan itu kayak jarang banget sih buat gitu. Biasanya kalau survei lapangan yang biasanya kayak pakai teodolit gitu-gitu ya, pengukuran kayak gitu. Nah itu, tapi kalau di jurusanku itu lebih sering ke riset-riset yang tematik kayak gitu. Misalnya riset tadi preferensi konsumen atau perilakunya gimana gitu. Terus misalnya riset wisata berkaitan dengan tersebut kayak gitu. Selama di Mapit ini juga kebanyakan Mapit itu karena berhubungan dengan bisnis itu kayaknya lebih ke tematik ya gitu. Tematik gitu. Jadi kayak tadi ya konsumen, terus pernah juga itu preferensi konsumen ke mall gimana gitu waktu itu. Terus kalau Indomaret ini masuknya ke tematik ya. Karena tematik pertanyaannya juga bisa pakai checklist yang tadi gitu, kan jenisnya pakai kuesioner atau wawancara gitu ya. Di supermarket ini dia pakai kuesioner aja gitu, checklist tadi ya.
gitu. Oke. Oh, berarti ada 2 tipe ya Ada dari 2 itu? tipe gitu, Oke. 2 tipe banget gitu. Dan dulu waktu kuliah tuh susah banget ya karena biasanya kan kita buat kuesioner yang kayak checklist-checklistnya tuh kan pakai manual atau Google Form kayak gitu Oh, kan. oke. Dan geoteknya tuh susah banget gitu dan habis kertas kan kadang-kadang gitu. Tapi setelah aku terjun ke Mapit, wah ternyata ada loh teknologi yang mempercepat banget nih proses pengumpulan data di lapangan kayak Kayak gitu. gimana itu? Kayak yang ternyata perbedaannya itu signifikan banget, itu apa aja? Signifikan banget ya karena dulu kan misalnya kalau di kuliah kita harus bikin form Google Form gitu, terus pertanyaan berlembar-lembar di print, kuesionernya, terus baru ke lapangan kayak gitu. Nah itu nanti kan ribet banget ya Oke, untuk iya, iya, iya. mengkolek Betul, betul. hasilnya ya gitu, kayak gimana aja hasilnya kayak gitu. Nah dan kita tuh nggak tahu nih lokasi tepatnya tuh kayak gimana gitu kan. Saat kita Survei itu Oh, oke. koordinatnya kan ya bisa aja sih ditulis, tapi kan itu nggak seamless dan nggak bisa di-tracking kayak gitu. Betul. Nah, dengan teknologi Mapit, awalnya tuh Mapit mengeluarkan teknologi Form Mapit ya kayak gitu. Betul, betul. Form Mapit itu kita bisa nyalain nih koordinat eh, di mana kita melakukan survei, jadi koordinatnya ke geotek. Kemudian kita bisa susun nih pertanyaan yang biasanya kita buat di misalnya form, Google Form gitu. Nah, kita bisa susun nih pertanyaannya di form Mapit itu. Ketika kita datang ke survei, kita bisa pantau secara real time karena datanya tuh langsung masuk ke sistem Mapit ya. Terus kita bisa edit langsung kayak gitu. Karena kan biasanya kalau biasa kertas gitu kan susah ya, ribet banget ya ngumpulin, nanti Acak-acakan diacak-acakan juga. juga, terus nanti di Wordin, di Excel atau di Excelin gitu. Nah, ini nanti langsung masuk ke Mapit, bisa kita edit karena udah bentuk teks, ada geoteknya di mana lokasinya real time dan juga bisa diunduh jadi formatnya Excel gitu. Berarti ini lebih advance ya. Lebih advance lagi Jauh ya banget gitu, ya jauh ini, banget ya gitu. daripada yang dipelajari di kuliahan gitu. Karena Mapit selalu berinovasi kayak gitu. Keren banget. Selalu berinovasi Mapit. Keren banget. Dan juga sekarang setelah form ini kan ada juga ya Kak ya. Apa Jadi tuh, coba? ada pengembangan lagi di Mapit Apps kayak gitu. Mapit Apps. Kalau dulu pakai form kita masih bukanya di website gitu. Tapi sekarang kita kembali lagi dari form itu, akses surveinya tuh udah bisa diakses di Mapit Apps kayak gitu. Oke. Berarti ini kalau misalnya ini berbicara secara kayak yang udah kita jalankan nih sekarang. Benar. Dari project Mapit juga sekarang berarti udah mulai ada yang pakai Mapit Apps. Mapit Apps. Betul sekali. Klien-klien yang ada ini udah mulai menggunakan Mapit Apps kayak gitu ya gitu. Dan klien puas karena di Mapit Apps kita menerapkan GPS-nya lebih akurat ya daripada form. Terus juga mudah. Terus di Mapit Apps juga kan bisa chattingan ya sekarang kayak gitu. Chattingan itu kelebihan juga nih. Oke, jadi kalau komunikasi juga akan lebih mudah ya lebih karena mudah udah ada banget, dalam satu platform. Karena dalam satu platform. Gitu. Oke, ini keren banget sih jujur karena ini berarti ada salah satu inovasi yang emang dari dulu untuk surveyor tuh ngerasa kayak oh ini terlalu apa ya sebutannya kayak jadul gitu ya karena kan harus pakai kertas kayak tadi sebagainya dan harus pakai print segala terus belum lagi nanti kalau misalnya kita mau ke ngetek lokasinya belum tentu akurat, tapi semuanya bisa ke-handle sama form Mapit dan sekarang lebih advance lagi ada Mapit Apps. Kurang lebih seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang survei online, Survei online. Nah, kira-kira kalau dari tanggapan Abila sendiri nih, misalnya ada seseorang yang ternyata bikin suatu acara gitu ya, terus harus survei dulu nih untuk kayak dari Abila sendiri ini pernah dengar nggak tentang survei online? Karena dari aku pribadi itu masih banyak orang yang skeptis soal survei online ini. Benar. Dan menurut Abila sendiri itu kenapa? Mungkin ya karena survei online tuh juga sering banget ya dengar gitu. Tapi survei online kadang-kadang nggak percaya karena biasanya kan banyak yang itu ya scam gitu-gitu. Terus sumbernya nggak percaya kayak gitu. Dan misalnya kalau ada bonusnya itu kadang-kadang kurang jelas kayak gitu. Dan
ya menurutku kurang amal aja sih sebenarnya survei online kayak gitu. Oke. Tapi nih kalau kayak gitu berarti kalau misalnya dari Mapit sendiri gitu, Mapit sendiri. ada survei online. Terus tadi sesuai dengan yang Abdullah bilang ada beberapa hal yang negatifnya negatifnya ya gitu. Kira-kira bisa kedetek gak sih sama Mapit Apps sendiri gitu? Tentu gitu, karena kalau survei di Mapit Apps bedanya dengan survei-survei lain ya, survei online, karena kita kan jelas ya, karena kita pakai Mapit Apps dan ada developernya, ada perusahaan yang jelas gitu, jadi nggak mungkin scam ya gitu. Terus di ketentuannya, challenge-nya ada itu udah kita kasih kayak tanda deskripsinya tuh apa kira-kira ketentuannya, terus misalnya deadline-nya sampai kapan gitu, apa aja yang nggak boleh tetapkan, itu kan jelas-jelas dengan jelas ya gitu. Dan ada kontaknya juga yang bisa dihubungi kalau misalnya rekan-rekan sekalian ikut survei di Mapit Apps terus bingung nih, aduh dataku kok tiba-tiba kehapus, aduh tiba-tiba kok kayak penipuan atau apa gitu. Oke, itu kan jadi bisa jelas langsung ya juga kontaknya langsung gitu. Oke, nah berarti ngomong-ngomong lagi tentang Mapit Apps dan survei sendiri, kan ini berarti ada beberapa hal yang baru nih, termasuk tadi udah di-mention nih sama Abdullah sendiri ada beberapa challenge. Benar, nah, dari Abdullah sendiri mungkin boleh dibantu untuk ceritakan nggak kira-kira dalam periode ini dan kedepannya itu di Mapit Apps akan ada apa sih? Gitu. Oke. Jadi sebelumnya history di Mapit Apps itu ada beberapa challenge ya gitu ya. Awalnya ada property goal Kak. Jadi kita berkeliling terus mendokumentasikan berbagai jenis properti di sekitar rumah aja ya kayak gitu. Terus melihat nih kira-kira ada properti apa yang dijual atau yang disewakan kayak gitu. Terus kita potret aja. Di mana yang biasanya kan ada spanduk gitu tahu ya. Betul. Nah itu tinggal dipotret, di apps, di submit aja semudah itu kayak gitu. Terus, nah itu berbagai jenis properti kayak ruko, terus rumah, kantor juga bermacam-macam lah. Intinya yang ada tulisan dijual atau disewanya nih kalau misalnya rekan-rekan sekalian di sekitar rumahnya ada ya yang dijual sewakan aja, ikut challenge Mapit ini gitu. Wah itu menarik Nah sih. itu udah mulai dari Februari gitu. Wow, oke. Februari alhamdulillahnya banyak yang ikut dan datanya oke banget ya rekan-rekan sekalian. Jadi di bulan ini akan tetap diadakan nih gitu challenge property go kayak gitu. Nah ini udah waktunya nih teman-teman. Nah udah waktunya untuk ikutan. Dan juga ada Menugo ya, kebetulan mulai dari bulan lalu kita Menugo. Nah awalnya Menugo ini kayak mengidentifikasi menu-menu dan habis menu ya, terus belanja di sana gitu. Jadi identifikasi menu apa aja sih yang ada di restoran itu, di warung itu, terus setelah itu kita makan di sana, terus kita foto nih struknya gitu. Jadi ada 2 menunya dan struknya kayak gitu. Ini nggak harus restoran ya, berarti kalau misalnya aku di depan rumah aku nih misalnya, itu ada saudara aku lagi jualan nih, aku mau ikutan Menugo tapi dari struknya itu dari tokonya saudara aku kayak gitu. Ya nah itu kan yang bulan lalu ya. Nah sekarang ada pembaruan nih gitu karena Menugo ini kita perbarui lagi ya aturannya biar lebih gampang, dan partisipasinya lebih banyak lagi gitu. Jadi di bulan ini Menugo akan dipecah jadi Menugo dan Strukgo gitu. Kalau tadi kan ngumpulin makanan sama struknya menunya gitu, sekarang dipisah ada Menugo dan Strukgo gitu. Kalau Menugo itu tadi ya kita boleh nih ke warung, ke restoran gitu, kita foto menu-menunya ada gitu. Kalau nanti Strukgo dipisah lagi, kayak kita bisa ngumpulin nih data transaksi pengeluaran, kayak misalnya lagi belanja ke warung boleh, bisa belanja ke supermarket atau transportasi itu juga bisa nih dimasukkan ke Strukgo kayak gitu. Jadi kita nggak perlu kayak harus beli dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada struknya, itu boleh aja langsung kita masukin. Tapi itu syaratnya nih ada struk yang harus 7 hari. Nah gitu, asalkan itu udah 7 hari gitu.
itu bisa dimasukin gitu. Nah, tapi ini kalau bisa sih harusnya punya sendiri ya gitu, jangan punya pelanggan lain gitu. Nanti dikomplain. Jadi struk belanja sendiri kayak gitu. Terus punya foto orangnya sendiri gitu. gitu. Oke, di foto gitu. Ada struk orang di Indomaret di foto aja kayak Jangan gitu. ya. Jangan. Ya. Nah, oke. Nah, berarti itu menarik ya, itu adalah survei itu adalah misi-misi yang kedepannya akan ada dan terbuka terus di Mapit Apps. Oke. Nah, ini aku juga ingin menginformasikan lagi nih Kak. Jadi, oke. Jadi, selain jika ada project survei, ada juga ini lebih ke kayak engagement-nya kayak gitu. Ada namanya itu dari aktivasi untuk menceritakan apapun yang teman-teman lakukan gitu, dan itu di-share di Mapit Apps. Tapi ini tuh tematik gitu, jadi ada temanya. Nah, kalau yang baru-baru ini itu ada aktivasi yang namanya Map Your Adha, dan ini tuh kenapa? Karena kita dalam rangka Idul Adha gitu ya. Kemarin ya. Betul. Jadi kita ingin tahu nih di seluruh Indonesia ini, dari Sobat Mapit yang ada di seluruh Indonesia ini tuh di kegiatan Idul Adha itu ngapain aja sih? Nah, itu di mapping tuh pakai aktivasi yang namanya Map Your Adha. Kayak gitu, dan itu banyak yang ikutan. Terus aku lihatnya, aku bacanya seru-seru banget karena jadinya tuh kita bisa tahu keadaan di setiap daerah seperti apa. Terus kayak titik-titik mana aja nih yang ternyata saat Idul Adha tuh melakukan penyembelihan hewan misalnya. Terus titik-titik di mana yang ada sholat idnya kayak gitu. Dan ini tuh nggak cuman posting-posting aja, tapi dengan posting-posting teman-teman bisa dapat rewardnya. Menarik. Dari Abel juga pasti ada kan? Iya kan? Pasti ada dari yang tadi menu Go, Property Go, terus Go. Itu tuh nggak gratis teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dapat reward juga dari Mapit gitu. Mapit seperti itu ya? Ya, benar. Rewardnya berapa nanti bisa dicek di deskripsi aja ya, gitu berapa kayak gitu. Dan ini tuh reguler gitu, jadi misalnya ada challenge boosternya, ada nggak reguler, ketika udah submit, datanya diterima valid, rekan-rekan sekalian nanti akan dapat fee-nya tuh gitu. Iya. Betul. Iya, betul banget. Dan tapi mohon untuk diingat juga, teman-teman harus baca dulu syarat dan ketentuan yang berlaku alias deskripsinya. Jadi mohon untuk dipahami terlebih dahulu, karena dari setiap challenge itu rules-nya berbeda gitu ya. Jadi mohon untuk sebelum melakukan aktivasi tersebut, jangan lupa untuk dibaca tata cara bermainnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Wow, ini sih menurut aku dari survei yang menurut yang awalnya konvensional banget, terus hanya digunakan untuk memenuhi tugas kuliah aja gitu ya. Ternyata ini bisa jadi salah satu side income kita nggak sih? Nah, benar banget ya. Kebetulan karena dulu waktu kuliah kan nggak banyak yang teknologi seperti ini, bisa nge-side job juga dan dapat fee, itu pasti lumayan banget ya buat anak-anak kuliah kayak gitu. Dan apabila misalnya sedikit-sedikit dikumpulkan, pasti oke sih buat nambah-nambah income di perkuliahan gitu. Betul banget, karena emang apalagi in this economy ya, kita tuh butuh banget yang namanya supplement income gitu ya teman-teman. Nah, salah satunya menurutku Mapit Apps ini bisa jadi salah satu solusi yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan supplement income itu. Jadi tunggu apa lagi, mending download Mapit Apps sekarang juga. Oke, kurang lebih seperti itu nih. Ngobrol-ngobrol kita hari ini, Abila. Terima kasih banyak sudah menemani aku di Connected Talk episode ke-15. Jangan lupa untuk share dan juga subscribe, terus like dan komen juga ya apa yang ada di pikiran teman-teman tentang informasi-informasi ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.